pertama kali ekonomi, sosial budaya, kemudian infrastruktur ya. Termasuk pembangunan yang saya sampaikan, pembangunan non fisik itu paling penting, membangun sumber daya manusia. Maka tematiknya di 2024 adalah meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia yang masuk dalam RPJMD 2021-2006, di mana sumber daya manusia adalah investasi terbesar. Kita sudah sepakat melalui 7 pilar jaringan masyarakat peduli anak itu. Tematik yang saya minta tadi, bahwa setiap kelurahan itu harus ada prioritas. Yang kedua harus ada tematik, seperti Banjarsari temanya tadi apa? Batik Leluak Tahambur yang menjadi ikon juga nanti. Kalau kelurahan kita termasuk juga dalam salah satu wisata pengembangan itu penting. Maka di 2024 itu harus dilihat bagaimana mengelola pemerintahan di tingkat kelurahan. Paling penting mengajak masyarakat berdaya tadi, bergotong royong, sambil kita juga mengelola tuh sumber capit urang. Kenapa? Kalau capit urang dikelola dengan baik, itu akan begini. Nah, pemerintah berupaya tentu memperbaiki infrastruktur. Jangan sampai dibangun yang sudah tiba-tiba sia-sia, berantakan, atau hanya segelintir orang yang menikmati, tidak boleh. Jadi Pak Lurah harus tegas dalam hal ini, ya, dibawa bersama dengan Purwo Asri Bersatu misalnya, begitu kan? Begitu kan? Nah, saya mau tanya, apalagi tematiknya dalam ekonomi UMKM. UMKM ada Pak Sukri, tahu, penting-penting, tahu, ada keripik, silpo, keripik, apa namanya pisang, dan kita masih disatukan pada pasar kreatif, Pak, dijual di pasar kreatif. Pasar kreatif di Purwo Asri itu dengan Purwo Asri Bersatunya sangat kuat sekali persatuannya. Ya, ada pasar yang bisa menjual hasil. Kemudian misalnya dalam budaya apa? Ada kuda kepang gitu. Kuda kepang, tapi harus ada tematiknya. Tematik apa yang mau dimunculkan? Di wisata, Pak. Karena kan ke depan kita mau metro ini kan tidak luas. Jadi metro ini menarik sekali karena punya cerita. Kota kolonisnya dimunculkan, maka dibuat cagar budaya. Dan cagar budaya itu tidak cukup. Maka kita akan mengajak para wisatawan untuk masuk beberapa kelurahan. Mau lihat batik di Banjarsari. Mau lihat Purwo Asri, mau lihat apanya? Wisata. Nah, seperti itu kira-kira. Pak Lurah, kan izin di apa namanya di Capit Urang ini kan sudah ada beberapa fasilitas umum sudah disediakan nih, namun itu terbengkalai. Nah, untuk di kepemimpinan sampean ini rencananya seperti apa nanti? Insya Allah untuk kedepannya yang Capit Urang masih terbengkalai, kita berdayakan masyarakatnya, Mas. Masyarakat kita mengelola juga sampai dengan debat gantung nanti izin juga dari Pak Wali, dari kota udah memberikan mandat dari kelurahan, insya Allah kita kelola semua, Pak. Ya nanti dikelola secara teknokratik lah ya. Jadi bottom up-nya dari masyarakat. Ya iya sebenarnya musyawarah Bangpat ya. Jangan pernah berbicara tentang musyawarah rencana pembangunan aja, tapi PAD negara wilayah manapun, daerah manapun itu harus PAD-nya. Karena kemandirian suatu wilayah itu penting. Ya ini sudah lumayan tinggi. Purwo Asri itu 89,91 untuk capaian PBB P2-nya. Gitu ya. Nah, itu salah satu. Pak Wali, Jadi digerakkan soal anggaran tadi kan dikatakan berbeda-beda setiap kelurahan. Sebenarnya faktor yang paling mendasar untuk perbedaan itu apa sih, Pak Wali? Iya, lihat dari satu luas daerah atau kepentingan mendesaknya, ya isu-isu strategisnya, ya yang muncul. Bottom up itu artinya dari masyarakat. Maka untuk di 2023 kita melakukan musren 4 ini adalah untuk pembangunan di 2024. Nah, yang bisa melihat masyarakat. Kenapa? Keterbatasan anggaran tidak bisa semua. Yang lainnya bisa dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar, swasta, berupa CSR. Kan di sini ada. Tomo misalnya, ayo diajak, semuanya diajak begitu, masyarakatnya diajak. Itulah yang membedakan masing-masing. Tahun ini misalnya kelurahannya ini mengalami kerusakan lebih besar nggak anggaran jadi keluarga? Akan lebih besar.
Kalau di sini alhamdulillah sebagian besar kelurahan kita itu adalah peninggalan Lampung Tengah. Maka ada beberapa yang kita lakukan pengkajian pada 2021, saya langsung turun ke kelurahan, beberapa kelurahan termasuk Imapuro kemarin kita rehab total. Seperti apalagi Ganjar Asri. Pelan-pelan kena dananya sedikit, tapi paling tidak dia harus ada tempat di mana ujung tombak, karena kelurahan itu adalah ujung tombak. Ya puskesmas itu. Untuk di Purwasri tadi 3,8 terbagi dalam hal peningkatan ekonomi, karena produktivitas kan tematik kita tematik 2024 kan produktivitas ekonomi dan sumber daya manusia, termasuk kita bicara posyandu tadi ya. Ada 156 posyandu yang kita lakukan revitalisasi juga di situ. Izin Pak Wali. Kaitannya dengan wisata yang di Capit Urang kan selama ini kan banyak bangunan yang sampai saat ini belum bisa difungsikan karena belum ada perwali. Kira-kira perwali ini kapan akan dimunculkan? Menggunakan itu sebenarnya nggak perlu lah. Dalam masa-masa perwali nggak perlu. Ketika dia sudah dibangun, artinya udah kesepakatan yang merupakan kajian teknokratik yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, kan betul kan? Ya silakan digunakan begitu. Yang bertanggung jawab adalah leading sektornya. Siapa leading sektornya? Adalah Kadis Porapar Ekrab itu bersama dengan masyarakat. Jadi tidak perlu ada perwali. Ya silakan tapi ya kompak-kompak yang saya bilang tadi kan. Kalau masyarakat itu kompak, membuat inovasi kreativitas apa yang bisa dilakukan, selesai. Dan jangan punya perorangan. Dalam pemerintahan itu tidak boleh kalau hanya menguntungkan pribadi atau golongan, tapi menguntungkan masyarakat, pembangunan baru boleh. Kalau menguntungkan wali kotanya aja, dumeh wali kota ngurusi usahanya sendiri nggak boleh. Saya nggak mau. Betul kan? Nggak mau. Cukup ya.